Om Swastiastu. Saya Desi Mayuni Apsari bersama rekan Saya Niputurasmi Karwati. kami akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik. Dalam kegiatan ini kami akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Om Swastiastu, Bu. Swastiastu, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh ya, secara baik. Bagaimana Bu Desi kabarnya? Iya, saya baik. Nah, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Bu Rasni. Nah, kegiatan supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Rasni dalam mengembangkan kompetensi Bu Rasni sendiri yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Di sini nanti Bu Rasni boleh bercerita, nanti kita berbincang-bincang santai saja ya, tidak usah merasa terbebani. Dalam kegiatan pra-observasi ini saya ingin melihat sejauh mana persiapan Bu Rasni dalam kegiatan observasi nanti, kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan nanti. Mungkin yang pertama, saya ingin menanyakan dulu kira-kira apa harapan dari kegiatan supervisi ini, harapan Bu Rasni. Yang saya harapkan dari kegiatan ini kita bisa saling bertukar pikiran, pengalaman dalam pembelajaran, masukan, saran mungkin sama dengan Ibu rekan sejawat ya. Iya, baik. Jadi yang Bu Rasni harapkan adalah bisa saling berbagi informasi ya, dan sharing terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Semoga saya bisa membantu Ibu dan semoga juga Bu Rasni tidak merasa terbebani ya dari kegiatan supervisi ini. Nah, kalau boleh tahu untuk kegiatan supervisi nanti Bu Rasni akan menggunakan materi apa? Di supervisi kali ini saya mungkin akan mengambil materi pembelajaran tentang sudut matematika di kelas 5. Oh iya, iya. Berarti matematika dengan materi sudut ya. Nah, tujuan pembelajaran yang sudah Ibu susun apa kalau boleh saya tahu? Saya menyusun 2 tujuan pembelajaran. Itu yang pertama melalui video cara mengukur sudut. Saya harapkan siswa dapat menganalisis besar sudut dengan tepat. Kemudian yang kedua saya mengambil melalui kegiatan mengukur besar sudut tentunya siswa dapat menunjukkan pengukuran menggunakan penggaris busur derajat dengan benar. Oh iya, berarti nanti ada kegiatan menonton video ya? Iya, dan praktek juga. Oh iya, nanti praktek langsung dalam mengukur sudutnya. Bu Rasni tentu sudah melakukan berbagai persiapan ya. Tadi disampaikan ada menonton video, ada praktik. Nah, berarti sudah ada berbagai persiapan. Kira-kira apa saja yang Bu Rasni sudah siapkan? Di kegiatan ini saya siapkan modul ajar tentunya, kemudian LKPD, terus evaluasi diri dan video untuk media pembelajaran. Oh iya, baik ya, sudah lengkap ya. Ada LKPD, modul, media, sampai evaluasinya sudah disiapkan. Nah, dalam menyampaikan pembelajaran selama ini mungkin Bu Rasni mengalami beberapa kendala ya, mengalami beberapa kesulitan. Kalau boleh saya tahu, apa kira-kira kendala yang Bu Rasni alami selama menyampaikan pembelajaran di kelas, terutama dalam matematika? Kalau selama ini saya biasanya terkendala dengan pemahaman siswa yang mungkin berbeda-beda, terus ekspektasi saya mungkin yang berbeda dengan kenyataan di lapangan saat mengajar. Kadang saya menganggap itu materinya mudah, tapi ternyata menurut siswa itu tidak mudah, jadi itu yang menguras emosi kadang. Iya, kadang-kadang juga saya juga seperti itu ya. Saya rasa materi ini mudah seharusnya diterima siswa, ternyata berbeda. Baik. Nah, berarti dari yang saya tangkap itu terkait dengan kesiapan belajar ya, kesiapan belajar murid ya. Nah, terkait dengan kesiapan belajar murid dalam pembelajaran matematika, terutama di materi sudut ini, mungkin Ibu bisa paparkan secara singkat terkait model dan strategi yang akan Ibu gunakan saat
supervisi nanti? Saya menggunakan di sini saya menggunakan model pembelajaran PBL dengan bantuan media video pembelajaran pengukuran sudut. Terus saya harapkan dengan video ini bisa menunjang pemahaman siswa, mungkin lebih cepat memahami karena di video juga ditayangkan prakteknya. Iya. Berarti Ibu sudah mempersiapkan medianya ya. Apa namanya? Yang Ibu paparkan juga ada kegiatan menonton video, berarti videonya juga sudah dipersiapkan, nanti praktek langsungnya juga sudah ada nanti. Nah, yang saya tangkap di sini ada kegiatan menonton video, ada praktek langsung. Nah, itu juga sudah termasuk diferensiasi ya. Nah, untuk kegiatan pengukuran sudut itu sendiri, kira-kira apa yang akan Ibu berikan kepada siswa? Karena ini materinya baru pertama kali ya siswa mengukur sudut secara langsung. Nah, kira-kira bantuan seperti apa yang Ibu akan berikan kepada siswa? Oke, ya, tentunya yang pertama saya akan mengawasi anak-anak. Terus karena dalam pengukuran sudut anak-anak memerlukan ketelitian dan keterampilan. Kadang anak-anak untuk mengukur menggunakan sederajat ada yang kurang pas gitu ya. Mungkin di situ saya akan mengawasi sambil memberikan contoh yang lebih baik dan pas untuk anak-anak. Iya. Berarti didampingi, ya. Terutama ini kalau masalah pengukuran itu membutuhkan keterampilan, ketelitian juga ya, benar. Terus tadi saya lihat juga saat jam istirahat Ibu masih sibuk mempersiapkan beberapa hal. Mungkin ada yang masih perlu Ibu persiapkan? Yang masih saya persiapkan itu LKPD-nya dan evaluasi diri masih saya persiapkan. Masih belum rampung ya? Iya, belum. Iya. Nah, untuk kegiatan ini, mungkin kegiatan pembelajaran di kelas juga sehari-hari, apakah Bu Rasni memerlukan bantuan atau Bu Rasni dapat melaksanakan sendiri? Tentu saya memerlukan bantuan biasanya, masukan, mungkin bantuan dari teman-teman, dari Ibu tentunya nanti. Mungkin yang saya kurang paham atau bagaimana nanti saya minta bantuan sama teman-teman dan Ibu juga. Baik, nah kalau misalnya Ibu membutuhkan bantuan saya juga ada beberapa video-video pembelajaran, media pembelajaran, matematika itu kebetulan saya ada, nanti bisa saya berikan kepada Ibu. Nah, tadi Ibu sudah memaparkan terkait strategi dan modal pembelajaran serta kelengkapan yang Ibu persiapkan. Nah, di awal tadi kan saya sampaikan kegiatan supervisi ini adalah untuk meningkatkan kompetensi Ibu sendiri. Nah, kira-kira kompetensi yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan? Di pembelajaran saya ingin kembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna tentunya bagi siswa, karena kadang-kadang kalau siswa tidak senang, apalagi contohnya di pembelajaran matematika, kalau sudah tidak suka, tidak senang, terus dia akan susah untuk memahaminya. Terus kemampuan emosional dalam mengelola kelas juga mungkin saya kadang-kadang gimana emosi sama anak-anak lebih cepat jadinya karena anak-anak tidak mengerti. Iya, berarti yang saya tangkap di sini Bu Rasni ingin mengembangkan kemampuan dalam mengajar ya, apakah itu kemampuan pedagogik, penguasaan materi, penguasaan kelas tentunya. Nah, lalu tadi yang kedua adalah penerapan pembelajaran sosial emosional ya. Jadi dalam menghadapi siswa nih, baik, sangat bagus sekali Bu Rasni. Nah, untuk mencapai hal tersebut, meningkatkan kemampuan dalam mengajar, kemampuan sosial emosional, nah kira-kira strategi apa yang akan Bu Rasni lakukan? Saya melakukan beberapa persiapan dalam pembelajaran dan supaya materi yang saya sampaikan lancar dan mudah dipahami tentunya, dan emosi saya bisa stabil dalam mengajar anak-anak, karena kadang-kadang konsentrasi anak-anak yang pecah atau gimana dengan penguasaan kelas saya. Iya, itu mungkin apa ya, manusiawi ya, tapi kita harus tetap bisa mengontrol emosi. Nah, di situ sudah pembelajaran sosial emosional yang perlu kita tekankan ya. Jadi bagaimanapun suasana hati kita harus tetap ceria, harus tetap tenang di kelas ya. Luar biasa sekali Ibu, mudah-mudahan nanti saya dapat membantu Ibu
Dan mudah-mudahan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan itu berjalan lancar dan dapat menerapkan semua rencana-rencana yang sudah Ibu persiapkan. Oh ya, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu? Besok bisa, saya sudah siapkan karena tadi tinggal LKPD dan evaluasi, besok bisa kita laksanakan. Oke, kalau gitu besok kita ketemu di kelas. Dan setelah kegiatan di kelas nanti, saya ingin kembali berbincang-bincang dengan Bu Rasni di ruangan ini mungkin ya, terkait dengan pengalaman. Jadi saya ingin mendengarkan cerita Bu Rasni lagi tentang pengalaman di kelas. Dan kita akan adakan kegiatan itu di kegiatan pasca observasi. Nah, semoga tidak ada halangan ya Bu, sehingga kita dapat bertemu lagi. Ya, baik Bu Desi, sampai ketemu besok dan semoga berjalan lancar. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu. Iya. Demikianlah kegiatan pra-observasi dalam kegiatan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Niputu Rasni Karwati. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Siapa yang mau memimpin doa? Oke, ayo cepat. Terima kasih Iman. Oke, hari ini anak-anak dapat pembelajaran apa? Matematika. Hari ini kita akan belajar sudut. Masih ingat pembelajaran sudut yang kemarin? Kita kemarin belajar sudut tentang membandingkan sudut. Oh ya, sebelum kita mulai belajar sudut lagi, siapa baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Siapa yang mau menyanyi lagu? Mau nyanyi lagu apa? Oke, kita nyanyi bersama-sama lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Bukan kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang sudut. Kita sudah membandingkan. Terus hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu mengukur sudut. Anak-anak sudah mengeluarkan alat tulis dan buku pelajarannya? Sudah bawa unsur derajat? Di sini guru sudah berikan contoh unsur derajat. Mana coba tunjukkan unsur derajat yang anak-anak bawa. Oke, semuanya sudah bawa ya? Sudah. Ada yang sudah pernah mencoba mengukur unsur derajat atau ada yang sudah pernah lihat cara mengukur? Belum. Ya, hari ini kita akan coba menonton video dulu. Nanti setelah menonton, Ibu harapkan anak-anak bisa mengukur unsur derajat secara mandiri. Ya, oke. Untuk tujuan pembelajaran hari ini Ibu bacakan ya. Di sini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, anak-anak akan melalui kegiatan menonton video cara mengukur sudut, siswa dapat menganalisis besar sudut dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengukur besar sudut, siswa dapat menunjukkan pengukuran menggunakan penggaris unsur derajat dengan benar. Oke, sekarang kita menonton videonya. Sudah siap? Sudah. Dulu kayak dalam video. Di belakang bisa lihat? Hai, ayo kita kembali belajar sudut. Ada berbagai ukuran sudut. Lalu, bagaimana caranya kita mengetahui
besar sudut tersebut ya. Ayo kita sama-sama belajar pengukuran sudut. Oke, dari penjelasan Ibu tadi dan setelah anak-anak menonton video, sudah mengerti? Oke, di depan Ibu sudah menggambar dua gambar sudut. Ini gambar sudut pertama, dan ini gambar sudut kedua. Siapa yang mau mencoba mengukur sudut ke depan? Oke, yang pertama Ines. Ayo coba diukur, sudah bawa busur derajatnya Ines? Sudah. Ayo nomor 1 dulu Ines. Oke, nolnya sudah 4 garis. Nah ini dibenerin. Gambar yang kedua besarnya sudah. Gambar yang kedua. Ya ini membagikan lembar LKPD-nya. Anak-anak kerjakan berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Sudah dibagi contohnya. Ya ya. Ini. Ya. Ya. Ya, coba kerjakan dengan kelompoknya masing. Bagaimana anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Baik, sekarang kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan anak-anak. Siapa yang mau ke depan? Oke, Dea dan? Oke, silahkan. Dea dan Cahya. Yang lainnya lihat Dea dan Cahya. Dan sekaligus dicocokkan di belakang. Oke, perkenalkan dulu. Ya, oh ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang pembelajaran sudut. Anak-anak juga sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok anak-anak. Terus anak-anak juga setelah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi Ibu akan bagikan lembar evaluasi. Anak-anak kegiatan secara mandiri, lembar evaluasinya diberikan dari area. Silakan kerjakan mandiri ya. Dan isi nama absen. Sudah. Baik, karena pembelajaran hari ini sudah selesai dan kita akan lanjutkan pembelajaran di minggu berikutnya masih berlanjut tentang materi sudut. Ya, silakan anak-anak sekarang boleh beristirahat. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Rama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Ya, kita sudah melakukan kegiatan praobservasi, lalu yang sudah mengobservasi guru mengajar di kelas. Nah, bagaimana menurut Ibu pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Menurut saya pembelajaran yang kita lakukan kemarin
saat pengukuran sudut materinya Nika udah cukup lancar, tapi masih banyak yang perlu diperbaiki karena masih dengan masalah yang sama, konsentrasi siswa belum, fokusnya juga belum bagus, masih ada beberapa yang belum tercapai tujuan pembelajaran. Capai dari proses pembelajaran. Sudah cukup berhasil dengan yang melengkapi dengan media pembelajaran video dan jadinya siswa lebih melihat secara nyata cara pengukurannya Berikan pembelajaran berupa video, gameplay, gambar yang ini tentunya yang perlu saya tingkatkan itu mempersiapkan pembelajaran agar lebih berfokus pada siswa dan siswa jadi lebih aktif di kelas, fokusnya juga terjaga, jadi tujuan pembelajaran bisa tercapai ya mungkin 95% atau 100% kalau mau. Jadi persiapan itu diperlukan sekali ya, persiapan yang lebih matang. Nah, jadi kira-kira persiapan yang seperti apa yang ingin Ibu lakukan? Persiapannya mungkin lebih ke media yang akan saya gunakan. Terus saya terus akan mengevaluasi diri di bagaimana yang mungkin perlu saya gunakan. Kalau saya lihat dari anak-anak di media pembelajarannya mungkin biar lebih menarik supaya anak lebih tertarik untuk belajar, untuk mengasah lagi dirinya yang perlu dikembangkan. Buat media yang lebih menarik ya lebihnya. Karena kan kadang-kadang anak-anak kecil konsentrasinya bosan lagi ngantuk, materinya susah mungkin menurut dia. Benar-benar. Nah, apa kira-kira hal yang menurut Ibu bisa lakukan agar Ibu dapat memastikan hal itu dapat tercapai? Jadi keinginan Ibu tadi kan supaya siswa itu memahami apa yang Ibu bisa lakukan agar hal itu bisa Mungkin saya lakukan nanti di kegiatan prakteknya lebih banyak atau lebih banyak melibatkan siswa. Terus nanti kan bisa saya lihat di LKPD-nya juga lebih memfokuskan pada materi itu supaya dia bisa tercapai, kelihatanlah evaluasinya sesuai mungkin karena kemarin juga persiapannya belum terlalu matang, jadi LKPD sama belum terlalu fokus, jadi itu nanti saya perbaiki. Tinggal memperbaiki LKPD ya supaya nanti siswa jadi lebih aktif. Nah, apa kira-kira Ibu punya kriteria? Jadi kriteria bahwa kegiatan itu sudah berhasil. Kriterianya nanti saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang kemarin kan saya ini melalui video siswa dapat mempraktekkannya lebih baik sama dengan mengukur secara langsung itu mengukur itu dengan tepat ya. dan juga. Kira-kira ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin di sini saya mungkin butuh bimbingan juga, mungkin saling sharing sama Ibu untuk LKPD-nya, persiapan pembelajarannya, medianya, mungkin perlu masukan. Kadang-kadang kita juga bingung udah berbagai cara untuk, tapi kok kayaknya belum, siswanya belum nyampe apa yang kita mau. Mungkin karena siswanya menganggap itu susah materinya, terus kita inginnya A, tapi ternyata siswanya cuma bisa sampai B gitu. Mungkin itu nanti perlu sharing sama Ibu, mungkin bisa membantu ya. Jadi mudah-mudahan saya juga bisa bantu ya. Kalau misalnya ada hal yang Ibu perlukan nanti hubungi saja. Ya. Nah, jadi setelah ini berarti apa yang akan Ibu lakukan setelah kegiatan kita ini, diskusi kita hari ini? Mungkin saya akan lebih mempersiapkan bahan ajar untuk selanjutnya, lebih mengembangkan lagi terus karena mungkin nggak puas sampai di sini, nanti kita coba kembangin lagi jadi yang lebih baik. Jadi lebih dikembangkan ya, apa yang sudah bagus kemarin lebih dikembangkan kembali. Nah, kira-kira ada nggak alternatif, misalnya Ibu kemarin sudah melakukan pembelajaran dengan video menggunakan gambar, kira-kira ada nggak alternatif lain yang Ibu lakukan? Mungkin saya akan ajak langsung praktek
dengan benda-benda di sekeliling kita, dengan benda nyata, mereka mengukur dengan secara langsung atau mungkin di luar kelas kita aja untuk mengukur sudut, dia langsung praktek, cuma sekedar gambar atau video aja. Ya, jadi dengan benda konkret ya, jadi mengukur benda konkret ya, mungkin akan lebih menggugah ini anak-anak ya, Ya. untuk mempelajari sudut. Untuk kegiatan tersebut kira-kira kapan akan dilaksanakan? Mungkin hari jadwalnya itu kan hari Kamis ada, mungkin pembelajaran hari Kamis. Setelah ini kita akan melaksanakan kegiatan. Terus ya. Dari kegiatan ini, kegiatan pembelajaran ini, kira-kira siapa yang bisa membantu ibu dalam melaksanakan kegiatan? Maksudnya dari rekan sejawat. Kalau rekan sejawat mungkin ibu sendiri yang akan saya minta bantuan. Terus kalau dari anak-anak nanti kita bekerja sama semuanya, saling membantu. Kalau mungkin ada yang belum paham, kita saling sharing sama anak-anak, sama teman-teman juga. Dari rekan sejawat, Dari kepala anak-anak, sekolah ya. juga ya, dengan kepala sekolah. Dari anak-anak juga. Nah, jadi lalu bagaimana caranya ibu memastikan bahwa kegiatan itu berjalan dengan baik? Mempersiapkan kriteria yang saya tadi buat, saya akan buat kriteria apa aja yang harus saya capai. Dengan itu saya mungkin akan tahu kalau itu tercapai atau tidak. Ibu sudah membuat rancangannya sebelumnya ya, jadi kalau sudah berjalan, setelah itu berarti dia sudah berhasil. Jadi apa kira-kira yang bisa disimpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Dari pembicaraan kita mungkin akan mempersiapkan untuk pembelajaran berikutnya supaya lebih baik, terus lebih fokus sama siswa, lebih membuat siswa aktif dan mengasah kemampuan sama fokusnya. Ya benar, karena kalau mereka tidak fokus, seperti apapun materi yang kita berikan, treatment yang kita berikan tetap mental ya. Jadi nanti Tiang tunggu cerita-cerita dari ibu lagi. Nah, kegiatan observasi yang kita laksanakan kemarin, praobservasi, observasi, dan hari ini kita laksanakan masih observasinya sudah kita laksanakan dengan baik sekali. Nah, mudah-mudahan nanti kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif ya bagi kita semua. Bagi saya juga mendapatkan pembelajaran dari kegiatan yang ibu laksanakan. Jadi nanti kalau ada yang ingin di-sharing lagi, kita bisa saling komunikasi. Mungkin Ibu. Oke, sama.